Bayangkan, ada lorong tersembunyi di tengah kota besar Indonesia, tepatnya di bawah jembatan layang yang hampir tak pernah dilalui orang. Lorong itu dikenal dengan nama Lorong Sunyi. Tidak ada yang tahu sejak kapan lorong itu ada. Tetapi cerita-cerita aneh mulai bermunculan setelah seorang pemulung tua bersikeras bahwa dia mendengar gema dari masa depan di sana. Konon katanya, setiap kali seseorang memasuki lorong itu, mereka akan mendengar suara-suara samar. Tangisan, tawa menyeramkan, bahkan teriakan penuh amarah. Namun, suara paling sering muncul adalah suara seseorang memanggil nama mereka. Yang membuat orang penasaran, gema itu tidak seperti suara biasa. Beberapa saksi mengaku mendengar versi tua dari suara mereka sendiri, seperti memanggil dari usia yang jauh di depan mereka. Orang yang penasaran mencoba masuk untuk mengungkap misteri, tetapi mereka tidak pernah kembali dalam keadaan sama. Ada yang tiba-tiba menjadi pendiam, ada yang menjadi gila, dan ada pula yang menghilang tanpa jejak. Cerita paling aneh adalah tentang seorang mahasiswa yang menemukan buku catatan kecil di sana. Buku itu berisi prediksi-prediksi detail tentang masa depan, termasuk hal-hal mengerikan yang akan terjadi pada dirinya dalam waktu seminggu, dan semuanya benar-benar terjadi. Ada pemburu urban legend terkenal memutuskan menginvestigasi lorong sunyi untuk konten di media sosial. Namun, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Gema itu bukan dari masa depan, melainkan dari diri mereka sendiri di dimensi yang berbeda dimensi, di mana mereka tidak pernah berhasil keluar dari lorong itu. Di Desa Sindora, ada tradisi menyalakan lentera kenangan setiap tahun pada malam bulan purnama. Lentera ini dipercaya membawa doa dan pesan cinta untuk orang-orang terkasih yang telah pergi. Dari ratusan lentera yang mengapung di danau, ada satu yang selalu menarik perhatian dengan pesan yang sama setiap tahun. Aku menunggumu. Lentera itu milik Amaya, seorang perempuan muda yang kehilangan tunangannya, Raka, 7 tahun lalu. Sebelum berlayar mencari kehidupan yang lebih baik, Raka berjanji untuk kembali. Namun, sejak saat itu, ia tak pernah terlihat lagi. Meski orang-orang desa menyarankan Amaya untuk melupakan Raka, ia tetap setia menyalakan lentera setiap tahun sebagai tanda cinta dan harapannya. Pada malam bulan purnama tahun ke-8, sesuatu yang aneh terjadi. Lentera Amaya, yang biasanya hanyut bersama arus danau, tiba-tiba berhenti bergerak. Tak lama kemudian, sebuah bayangan terlihat berjalan di tepi danau. Dengan harapan besar, Amaya berlari mendekat, berharap itu adalah Raka. Ketika Amaya melihat wajahnya, harapannya berubah menjadi tangis. Itu memang Raka, tapi tubuhnya tembus pandang seperti embun. Dengan senyum lembut, Raka berkata, "Aku selalu melihat lentera itu, Amaya. Aku ingin kembali, tapi laut mengambilku lebih cepat dari yang kubayangkan." Amaya terisak, tapi Raka menenangkannya. "Kau harus bahagia," katanya. "Lentera ini telah menemani jiwaku sampai aku bisa kembali, meski hanya sebentar. Sekarang, biarkan lentera ini pergi bersama kenanganku." Malam itu, Amaya melepaskan lentera terakhirnya ke danau dengan pesan baru. "Terima kasih telah kembali." Di malam sunyi penuh kabut, stasiun kecil di pinggiran Jakarta menjadi saksi sebuah legenda gelap. Tepat pukul 09.00 setiap malam Jumat Kliwon, kereta misterius yang disebut kereta hampa dikabarkan muncul. Siapapun yang menaikinya akan dibawa ke tempat di mana waktu berhenti, dan jiwa terperangkap selamanya. Dewi, seorang jurnalis muda, tiba di stasiun itu untuk membuktikan bahwa legenda tersebut hanya mitos. Saat jam menunjukkan tengah malam, kabut tebal menyelimuti jalur kereta. Dari kejauhan, terdengar gemuruh roda besi, dan sebuah kereta tua dengan cahaya redup di jendelanya berhenti di depan Dewi. Tanpa ragu, Dewi naik. Di dalam, penumpang-penumpang tampak diam dengan ekspresi kosong. "Mau kemana, Nona?" tanya kondektur tua, menyerahkan tiket bertuliskan ruang hampa. Ketika kereta bergerak, suasana berubah. Dindingnya menjadi seperti cermin yang memantulkan kilasan hidup Dewi. Kesalahan dan penyesalan yang ia sembunyikan. Ketakutan mulai merayap.
Dewi mencoba turun, tetapi pintu terkunci. Penumpang di sekitarnya berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang satu persatu. Ia berteriak memohon untuk diberhentikan, namun sang kondektur hanya tersenyum dan berkata, "Tujuan akhir kita adalah kekosongan, tempat dosa terhapus, atau abadi." Saat fajar, stasiun itu kembali sunyi. Buku catatan Dewi ditemukan di bangku, dengan tulisan terakhir, "Jangan menunggu di sini, atau kau akan menjadi cerita berikutnya." Stasiun itu kini tertutup, tetapi beberapa saksi masih mendengar gemuruh roda besi di tengah malam, membawa jiwa-jiwa tersesat menuju ruang hampa. Di Jepang, terdapat sebuah legenda yang menakutkan tentang wanita mulut belah, atau Kuchisake Onna. Dikenal karena penampilannya yang menakutkan, wanita ini mengenakan masker dan memiliki mulut yang terbelah dari telinga ke telinga. Legenda ini bermula pada zaman Edo, di mana seorang wanita cantik dituduh berzina. Suaminya, yang marah, membunuhnya dan mencoretnya dengan pisau, meninggalkan bekas luka yang mengerikan. Setelah kematiannya, roh wanita itu kembali sebagai hantu yang menghantui orang-orang yang berpapasan dengannya. Wanita ini muncul tiba-tiba di malam hari, seringkali bertanya kepada orang yang ia temui, "Apakah saya cantik?" Jika dijawab ya, ia akan menghapus masker dan menunjukkan mulutnya yang terbelah lalu bertanya lagi. Jika korban menjawab tidak, ia akan membunuh mereka. Berbagai versi cerita ini menyebar, dengan beberapa menambahkan elemen mistis, seperti kemampuan wanita itu untuk mengubah penampilan. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan kejadian nyata yang diduga terkait dengan penampakan Kuchisake Onna, memicu ketakutan di kalangan masyarakat. Legenda ini tetap hidup, menjadi peringatan bagi mereka yang berjalan sendirian di malam hari. Kalian pernah dengar cerita kapal hantu? Tapi bukan sembarang kapal hantu, ini The Flying Dutchman. Sebuah legenda dari abad ke-17 yang dipercaya masih gentayangan hingga kini. Tapi tunggu dulu, ada twist seru yang bikin cerita ini lebih relate sama kita di Indonesia. Konon, The Flying Dutchman adalah kapal Belanda yang terkutuk selamanya berlayar tanpa tujuan. Kaptennya, Hendrik van der Decken, dikenal sebagai sosok keras kepala yang menantang Tuhan saat badai besar menghantam kapalnya. Ia bertekad menerobos Selat Malaka di bawah kondisi paling berbahaya. "Aku akan menyeberangi selat ini, meski harus berlayar sampai kiamat," katanya. Dan kutukan itu pun terjadi. Kapal dan seluruh krunya tak pernah mendarat lagi. Tapi ini dia yang bikin merinding. Ada rumor kalau kapal ini sering terlihat di perairan Indonesia, tepatnya dekat Laut Jawa. Banyak nelayan mengaku melihat sosok kapal tua penuh layar koyak di malam berkabut. Mereka bilang, kapal itu tidak pernah mendekat, tapi memancarkan cahaya redup biru kehijauan, seperti api hantu. Yang lebih menyeramkan, orang yang melihat kapal ini sering mengalami kecelakaan aneh, tak lama setelahnya. Beberapa penyelam bahkan mengaku mendengar suara jeritan dari dasar laut, seperti teriakan dari jiwa-jiwa yang terjebak. Apa ini hanya mitos? Atau ada sesuatu di perairan kita yang lebih dalam dari yang bisa kita bayangkan? Jadi, kalau kalian kebetulan sedang liburan ke pantai atau naik kapal di malam hari, hati-hati ya. Siapa tahu, bayangan samar The Flying Dutchman sedang mengawasi dari kejauhan. Pernah dengar cerita serupa? Kau terbangun di tempat asing, dunia gelap dengan jalanan basah dan gedung melengkung. Langitnya kosong, udara dingin menusuk. Suara langkah berat dan bisikan terdengar di kejauhan. Ini bukan mimpi biasa. Ini perangkap. Di depanmu berdiri penunggu gerbang, tubuhnya seperti kabut dengan mata hijau yang menyala. Kau sembunyi mengingat satu aturan, jangan pernah menatap matanya. Ketika dia berlalu, suara lirih muncul. Carilah cermin, itu satu-satunya jalan keluar. Kau berjalan melewati lorong tak berujung, tiba di gedung dengan pintu merah. Di dalam, langkah si berjalan. Terbalik menggema. Jangan dengarkan. Kau berhasil lolos dan menemukan cermin pertama. Dari cermin ini, kau tahu harus menuju menara tinggi dengan jam kuno di atasnya. Tapi perjalanan semakin menantang. Kau merasa diikuti oleh si pengikut senyap. Sosok ini ada di belakangmu,
semakin dekat saat kau berhenti. Jangan menoleh, apapun yang terjadi. Setibanya di menara, kau melihat cermin terakhir. Bayanganmu terlihat, tapi ada sesuatu yang salah. Kau diberi dua pilihan. Sentuh cermin itu untuk kembali, atau tinggalkan dan menjelajah lebih jauh. Akhir satu, kau menyentuh cermin. Dunia runtuh, dan kau terbangun dengan tubuh gemetar. Kau tahu, mimpi ini takkan pernah menjebakmu lagi. Akhir dua, kau ragu, dan cermin pecah. Tawa mengerikan menggema, tubuhmu menghilang menjadi kabut. Kau menjadi entitas dunia ini selamanya terjebak. Di dunia nyata, keberadaanmu lenyap. Kalau kau merasa mimpimu terlalu nyata, pastikan kau tahu kapan harus bangun. Kalian pernah dengar cerita kapal hantu? Tapi bukan sembarang kapal hantu, ini Krakatoa Ghost Ship. Sebuah legenda menyeramkan yang berasal dari letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Salah satu bencana paling dahsyat di dunia. Tapi tunggu dulu, ceritanya jadi lebih seram karena katanya kapal ini sering muncul di perairan Selat Sunda hingga sekarang. Konon, kapal ini adalah milik seorang pedagang kaya Belanda yang nekat berlayar, meski Krakatau sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Kapten kapal, yang disebut sebagai Yohanes, percaya bahwa letusan itu hanyalah mitos. Ia tetap membawa kapalnya yang penuh barang mewah melintasi Selat Sunda. Tapi malapetaka datang lebih cepat dari yang ia duga. Saat Krakatau meletus, gelombang tsunami raksasa menghantam kapal itu, menenggelamkannya bersama seluruh kru dan barang-barang mereka. Tapi inilah yang bikin bulu kuduk merinding, kapal itu tidak benar-benar hilang. Warga pesisir sering mengaku melihat bayangan kapal besar dengan layar compang-camping, melayang di atas air saat malam berkabut. Kapal itu bercahaya merah seperti api, dan suara jeritan samar terdengar dari jauh. Yang lebih seram, beberapa nelayan mengaku melihatnya di malam hari, hanya untuk mengalami kejadian aneh setelahnya. Kapal mereka tiba-tiba rusak, atau mereka terjebak badai misterius. Jadi, kalau kalian lagi naik kapal di Selat Sunda, dan melihat sosok kapal tua di kejauhan, hati-hati. Siapa tahu itu Krakatoa Ghost Ship yang masih mencari jalan pulang. La Llorona, atau wanita menangis, adalah legenda urban yang terkenal di Meksiko dan seluruh Amerika Latin. Kisah ini bermula dari seorang perempuan cantik bernama Maria yang jatuh cinta dengan seorang pria kaya. Setelah menikah dan memiliki dua anak, suaminya mengkhianatinya dengan wanita lain, meninggalkan Maria dalam keadaan hancur. Dalam kemarahan dan kesedihan yang mendalam, Maria membunuh anak-anaknya dengan harapan mengakhiri penderitaannya. Namun, setelah menyadari perbuatannya, ia merasa bersalah dan putus asa, lalu mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sungai. Arwahnya terjebak di dunia ini, berkelana di tepi sungai, menangis memanggil nama anak-anaknya yang hilang. Legenda ini bervariasi di setiap daerah. Beberapa versi menyebutkan bahwa ia mencuri anak-anak yang terkena dampak kematian. Masyarakat percaya bahwa jika seseorang mendengar tangisan La Llorona, itu adalah pertanda buruk yang bisa membawa malapetaka. Cerita ini sering digunakan untuk memperingatkan anak-anak agar tidak pergi terlalu jauh dari rumah pada malam hari. Sejarah La Llorona mencerminkan ketakutan dan kehilangan, menyentuh tema cinta, pengkhianatan, dan penyesalan yang mendalam. Banyak yang mengklaim telah melihat wujudnya yang menyeramkan di pinggir sungai, menambah aura misterius di sebalik legenda ini yang terus hidup dalam ingatan masyarakat. Kau tertidur di kelas setelah hari yang panjang. Saat membuka mata, ruangan terasa berbeda. Meja kayu tua, papan tulis penuh simbol aneh, dan jendela dengan tirai berat. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Berhenti seolah waktu membeku. Suara kapur terdengar. Tulisan muncul di papan tulis. Selamat datang, kau punya waktu hingga bel terakhir. Jika tidak, kau akan tinggal di sini selamanya. Kau menyusuri ruangan dan menemukan kunci kecil di meja guru. Begitu kau menyentuhnya, langkah berat menggema. Kau melihat si pengawas sunyi, sosok tanpa wajah berdiri di depan kelas. Jangan bersuara. Kau bergerak pelan menuju pintu di sudut ruangan dan membuka koridor gelap dengan lorong bercabang. Tulisan di dinding berbunyi,
Pilih dengan bijak. Salah langkah bisa membawa maut. Kau memilih lorong kiri dan bel berbunyi nyaring. Di ujung, kau menemukan perpustakaan tua dengan buku-buku usang. Salah satu buku menampilkan tulisan. Kau butuh 3 simbol. 1 di kelas, 1 di papan tulis, dan 1 di jam dinding. Kau kembali ke kelas, menghindari si pengawas sunyi yang semakin agresif. Napas tertahan, kau mengumpulkan simbol terakhir dan menggambarnya di pintu utama. Bel terakhir berbunyi, memberi 2 pilihan. Yang pertama, pintu terbuka. Kau melarikan diri dan terbangun di kelas, tapi setiap suara bel membuatmu merasa terperangkap. Atau, pintu tak terbuka, cermin pecah, dan kau menjadi murid abadi ruang kelas itu, lenyap dari dunia nyata tanpa jejak. Jangan biarkan kantuk membawa ke tempat yang tak bisa kau tinggalkan. Di sebuah desa kecil di Irlandia, ada kotak pos tua yang dipercaya sebagai perantara dunia nyata dan arwah. Legenda mengatakan, surat yang dikirim dengan hati penuh kerinduan akan sampai kepada seseorang yang telah tiada. Dan kadang, ada balasannya. Clara, seorang penulis muda yang baru kehilangan tunangannya, Eamon, menemukan dirinya di depan kotak pos itu. Dengan hati penuh duka, ia menulis, "Jika kamu masih di sana, beritahu aku bahwa kamu baik-baik saja. Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpamu." Surat itu ia selipkan dengan gemetar. Keesokan harinya, Clara terkejut menemukan surat balasan di depan pintu rumahnya. Tulisan tangan Eamon yang dikenalnya membuat hatinya bergetar. "Aku baik-baik saja, Clara. Aku merindukanmu, tapi jangan biarkan kesedihanmu mengikatku di sini. Hidupkan impianmu." Surat itu membawa harapan baru. Malam demi malam, Clara terus menulis, berbagi hidupnya. Balasan Eamon membantunya melukis lagi dan mengejar impian yang pernah mereka rencanakan. Namun suatu malam, Clara menulis, "Kapan aku bisa benar-benar melepaskanmu?" Esoknya, tak ada surat balasan, hanya kotak pos tua yang berdiri sunyi. Clara sadar, Eamon telah pergi untuk selamanya. Bertahun-tahun kemudian, Clara menjadi pelukis terkenal. Hidupnya penuh warna dari cinta yang tak terlupakan. Penduduk desa percaya, di malam tertentu, seorang pria terlihat tersenyum di dekat kotak pos, seolah mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Dalam folklore Algonquian, Wendigo adalah roh yang menyeramkan, melambangkan kelaparan tak terpuaskan dan kebangkitan kanibalisme. Dipercaya bahwa Wendigo muncul ketika seseorang terpaksa memakan daging manusia untuk bertahan hidup, terutama selama musim dingin yang keras. Asal-muasal legenda ini berkaitan dengan kisah-kisah para pemburu yang hilang, terjebak dalam salju, dan akhirnya terpaksa mengambil langkah tragis. Para penduduk asli percaya bahwa ketika seseorang menjadi Wendigo, mereka tidak hanya kehilangan kemanusiaan, tetapi juga mengalami perubahan fisik yang mengerikan. Tubuh mereka mulai membusuk, tetapi mereka tidak akan pernah mati, selalu mencari mangsa. Varian dari anggapan ini menunjukkan bahwa Wendigo dapat merasuki individu, menanamkan rasa lapar yang tak terpuaskan. Di beberapa daerah, terdengar cerita-cerita tentang orang-orang yang terlihat telah berubah menjadi Wendigo, meluncur di hutan dalam kegelapan malam, menunggu untuk memangsa siapapun yang tersesat. Cerita ini bukan sekadar legenda. Banyak yang percaya bahwa Wendigo adalah peringatan akan bahaya keserakahan dan kelaparan, serta konsekuensi dari tindakan kita saat terdesak. Kengerian Wendigo terus hidup dalam budaya pop, mengingatkan kita akan kengerian dari rasa lapar yang tak terpuaskan.